أن أضله أو أضله أو أزله أو أزله أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله والحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd wa bisanadil muttasil ila abuyah Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila anqala as-sahabatu al-mukthiruna li riwayatil hadithi. Coba dining kepaneka sahabat al-mukthiruna sepadah mabinya keadaan dia tak cukup ya. Sepada mabinya li riwayatil hadithi deka ariwayataki hadis atau mendeka acaritaaki hadis. Tiba-tiba sebagian sahabat itu termasuk sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimman ben paneka tamasok dari satengana orang lahum sepaneka tetap ingkan diiman maziyatun tining keistimewaan wa fadlun ban kautamaan minas sahabati dari banyak-banyak sahabat al-mukthiruna tining sahabat sema banyak li riwayatil hadisi daka ariwayataki hadis. Termasuk sahabat yang punya keistimewaan dan punya keutamaan dari yang lainnya, yaitu sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Kenapa kok punya keistimewaan, punya keutamaan? Iya, karena ketika sahabat itu banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, berarti sahabat gila sering apangki sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering berinteraksi kalaban Rasulullah. Ada alasan kenapa mereka itu apa? Termasuk sahabat yang punya keistimewaan dan punya keutamaan. Semakin banyak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka semakin banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sabaan wahum bentining eman al-mukthiruna wahum bentining al-mukthiruna sab'atun paneka petong orang minas sahabati dari sahabat beda petong sahabat kana badalahum paneka tetap ikan di sab'atun al-hadzu panapa bagian al-akbaru si agung li riwayatil hadisi dalam riwayat hadis an-nabawiyyi sefangsa kenabian wa qad istalaha ban ongko akabai istilah al ulama'u pasira banyak ulama hadis ala tasmiyati man atas anyamai orang rawa si riwayati pasira man aktsara kasih lebih banyak min alfi hadisin dari 1000 hadis abring istilah muksiron deka istilah muksiron orang sema binyak walidha ben karena kepaneka qad istalaha al ulama fa inna haula'i sab'ata maka saungkuna kak disa orang kabeto yusammuna paneka pada paringi nyama pasira haula asab'a bil muktsirina kalaban banyak orang sema banyak riwayat ki hadis sengkana jadi dalam ulama hadis terkenal beristilah kalau orang itu ada seseorang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis berarti dia itu pantas mendapatkan gelar muksirun. Jadi beristilah ulama hadis ketika ada seseorang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis berarti orang itu berhak mendapatkan gelar muksir. Aksar yuksiru fahuwa muksirun. Orang sema binyak. Makanya ulama sebab itu dia sahabat adalah diberi julukan minal muksirina fi riwayatil hadis. Wahum tining sab'ah wahum bantining sab'ah Abu Hurairah ta paneka Abu Hurairah ngomong Abu Hurairah nyamana ashabus suffah ya ashabus suffah yang memang mondok pak lekor jam ngancai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beda eterasa Masjid Nabawi pimpinan ketua pondok mon bahasa pondok di ma cobarnya lurana pondok yaitu ketua pondok ya Abu Hurairah pondok si anyama ashabus suffah ya kalakonnya cuma ngancai kanjeng Nabi makanya tidak heran Abu Hurairah terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Umar bin Abdullah bin Umar putaran laki nasin Umar terkenal kala benapa sahabat yang betul-betul ajaga dekat sunnah. Di mana Rasulullah berhenti, disitulah Abdullah bin Umar berhenti. Di mana Rasulullah nekani hajat, maka disitulah beliau Abdullah bin Umar nekani hajat. Di mana Rasulullah sholat, disitulah Abdullah bin Umar sholat. Maka terkenal Abdullah bin Umar sebagai sahabat. Saya senang alakoni sunnah Nabi Muhammad. Anas bin Malikin si putra laki na Malik termasuk Maliki Keni. Anas bin Malik termasuk sahabat yang khidmah dekat Nabi Muhammad Maliki Keni. Khidmah dekat Nabi Muhammad Maliki Keni. Saya kena beliau khidmah dekat Nabi Muhammad Maliki Keni. Patar masuk ummi nah Anas bin Malik. Sampai oleh barokah khidmah dia itu termasuk orang yang kaya kemudian banyak keturunan
orang kaya sampai berempat ratus beda potara musuh kompoyai baru karena khidmah dekah Nabi Muhammad sakater kang kui mainga abah khususnya dekah bah nah saya kelas 2 saya kelas 3 orang tentang masalah khidmah sering buat nama maca di malam dia beda sabatul ilmi bil mudzakarah wa naf'uhu wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridha asy-syekh Radhabun Abuya Syed Muhammad Abuya mengatakan menterocok ke ilmu ruah kutu punya mudzakarah punya musyawarah saling maingas punya mutola'ah terutama mutola'ah bareng-bareng sareng kanjana ada kuncina sukses dalam nyari ilmu sabatul ilmi bil mudzakarah punya mudzakarah saya kocak mudzakarah berma mohon bisa sebetulnya sebelum ngaji bana maca tibi dulu masuk ke kelas mari kira mari ya cari mulai dari kelas buka boleh mau bisa kalau ben kancana makle terkanteng abek dia apa beda salah lain masuk kancana baik dari segi makna dari segi harokat harus diteliti itu dilakukan tanpa berhenti-henti orang nyari ilmu dia mun bisa pak lekar jam kalau ben ilmu pak lekar jam kalau ben ilmu tidak terbatas ilmu itu tidak terbatas kalau ben waktu dan tidak terbatas kalau ben ruang tempat di mana saja kita itu bisa bersama ilmu ya seharusnya santre pada nebana dak berarti mur nyambi ke kitab nang seneng ambak na fikih ya fikih baca nang seneng na nahu baca pokoknya sabatul ilmi bil mudzakarah nomor 2 wa barakatuh bil khidmah barokahna ilmu kalau ben khidmah apa sih ucap barokah barokah itu yaitu sesuatu yang abstrak tapi bisa dirasa barokah itu tidak bisa kita lihat dengan mata tapi bisa dirasakan oleh kita bisa dirasakan oleh kita dan barokah itu Tuan Abu Yazid Ahmad al-barokah tu'khadu min ahlil barokah barokah itu bisa diambil dari orang-orang yang punya berkah dari para ulama al-murabbi. Berarti maknanya apa? Ketika kita menginginkan barokah pada ilmu, maka ambillah barokah ilmu kelak lewat khidmah dekat para masyayikh. Kok benar-benar berarti kok minta kabak nak aku kau khidmah kan kok inja itu terserah benar pilihan benar. Cuma kok apa memberikan jalan kehidupan orang-orang salaf ulama lambat seperti ini mereka ketika nyari ilmu mereka itu sangat betul-betul khidmah dekat para masyayikh sealim-alimnya mereka tapi tetap teti tokang sandal guruna karena termasuk salah situng tarikat untuk mendekatkan kita dekat Allah lebat khidmatul ulama khidmatus solihin artinya apa yang perlu diperhatikan karena beri bedenak kanak apa bedenak kanak kasengkok ring musuring tuana tak pernah pontuk gara-gara takok pengabdian
ambu dari pondok karena takut pengabdian. Mungkin silakan. Jadi tak ngabdi ya silakan, karena sen bakal narema berkana ilmu, berkana pengabdian buat natibi benia belikan kok. Ngerti? Jadi khidmah itu sangat penting untuk penuntut ilmu agama. Padahal banyak kaca kebeng reng tua nanti biak carita engki kiai untuk tengkolo andi sapopon diponakan mentuk ke dalam situng bentuk karena sorong ngabdi kelas telok kutu ngabdi akhirnya kelas 2 ambu ngaleh dengan alasan takut ketinggalan karena kelak tertahan 1 tahun gara-gara ngabdi. Subhanallah, ketika kelas 2 takut isoro ngabdi, kelas 2 ambu dari pondok. Ambu dari pondok supaya mensiasati supaya apa? Tak ngabdi. Meng kelas telok dah kan ngabdi kan ya. Jadi sebelum kelas telok ada mana engko abri aja lang dapat namung tak ngabdi ya pukul 2 kelas 2 ambu. Mentera tak ngabdi ya. Padan Manzari ya. Mentera tak ngabdi ya kelas 2 ambu. Akhirnya orang ria nak anak ria daftar teroka Mesir. Daftar ke Mesir sudah di hari H keberangkatan ada hari H keberangkatan berangkat dari situng tempat menuju ke bandara. Ternyata berdekatan yang tidak masuk akal. Saya tadi sebab anak ini terlambat ke bandara. Dinaki pesawat. Akhirnya karena tertinggal pesawat lamangkat kapi jangan jana ke Mesir kariria. Akhirnya orang dia ketungan terspole 1 tahun depan lagi. Nah, ada bukti nyata. Apa itu? Ridho Syekh itu parlo. Walaupun dohirnya kan menguntungkan ini ya. Kelas 2 ambu tak ngap sing kena kelak 1 tahun abakna tak terlambat gara-gara ngabdi. Tetap proses jenjang pendidikannya bisa sampai sesuai dengan apa bektona. Mengabdi kan pasti tertahan 1 tahun beda pondok. Tapi ternyata kelak wa naf'uhu biridho Syekh. Ya gara-gara gerak bermah tak mangkat kia ke Mesir tertunda 1 tahun. Ada jadi masalah ilmu agama ya, masalah dekat guru jak okor kalaben akal. Bakna ketika aku dekat situng orang harus betul-betul secara total